makan nih urusannya nih. Buat saya. Oke, thank you. Dikit. Bakso sekarang, bakso dulu. Oh, makan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allahumma ja'al jam'ana fi hadzal sabah jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang Engkau berkahi dan Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah pertemuan ini perpisahan yang baik-baik, perpisahan yang penuh dengan saling memaafkan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Ya Allah, anugerahilah kepada kami semua segala kebajikan, kebaikan, keberkahan yang Engkau takdirkan hari ini, dan jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kejahatan, keburukan, malapetaka yang terjadi pada hari ini. Allahumma ya Rabbana unzur ilaina bi'aini rahmatika wa ra'fatik. Ya Allah ya Rabbana, laisa lana rabban siwaka fanad'uh wa la ilahan ghairuka fanarjuh. Ya Allah, pandanglah kami pada hari ini dengan pandangan-Mu yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau tempat kami bermohon doa. Kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau tempat kami berharap. Allahumma la tukhrijna min hadzal makan illa bidhanbin maghfur wa amalin maqbul wa du'ain masmu'. Allahumma a'ti kulla wahidin minna fi hadhihi sa'ah su'lahu wa ballighhu ghayatuh ya dzal manni wal 'ata'. Ya Allah, janganlah Engkau izinkan kami meninggalkan tempat ini kecuali setelah Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jangan Engkau izinkan kami meninggalkan tempat ini kecuali setelah Engkau menerima seluruh amal perbuatan kami, dan jangan Engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali setelah Engkau mengabulkan semua doa-doa kami. Ya Allah, berikanlah setiap orang di antara kami seluruh permohonannya yang sudah menjadi kebutuhan hidupnya, karena tidak ada yang mampu melakukan semua itu kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna min ummaril masajid alladzina al-muhafidina 'ala salati fiha warzuqna kamalal ikhlasi fil qawli wal amal. Ya Allah, jadikanlah kami pemakmur masjid-masjid-Mu yang senantiasa istiqomah di dalamnya, dan anugerahilah kepada kami kesempurnaan dalam keikhlasan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Allahumma hafaz Masjid Istiqlal waj'alhu syamikhan azizan amiran bit ta'ah wal ibadah, amiran bi dzikrika wa tilawati kitabik, amiran bil khairi was salahi wal mahabbah ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jaga dan peliharalah Masjid Istiqlal. Jadikanlah namanya semakin harum di mata dunia, semakin ramai dikunjungi untuk kegiatan ibadah, kegiatan zikir, dan berbagai kegiatan lainnya yang Engkau ridhoi. Setiap saat di dalamnya ayat suci-Mu dibacakan, setiap saat di dalamnya ayat suci-Mu dikaji dan dipelajari, dan setiap saat ayat suci-Mu dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan. Wahai Allah, Zat yang Maha Agung lagi Maha Mulia, Allahumma la taj'alna mimman dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allahumma ja'alna mimman aslaha ma afsadahun nas wa la taj'alna mimman afsada ma aslahahun nas. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan kami ke dalam golongan orang yang sia-sia perbuatannya di dunia ini sedang mereka mengira telah berbuat yang terbaik, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang merusak apa yang telah diperbaiki oleh manusia, dan jauhkanlah kami dan jadikanlah kami orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia.
Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu 'alaika tuqlan wa la haula wa la quwwata illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Bapak Profesor Dr. Komarudin Amin, para pejabat pimpinan Masjid Istiqlal, Bapak Kepala Bidang Riayah selaku PLT Ketua Harian, Kepala Bidang Takmir, para Direktur BKU, Profesor Dr. Tepraya, Direktur yang lain dari Direktur Madrasah dan Wakil Direktur Madrasah, dan para pejabat di lingkungan Madrasah Istiqlal, setelah saudara-saudara sekalian yang saya hormati, termasuk kawan-kawan dari PT Aircon. Hadirin rahimakumullah, tentu saja tasyukur kepada Allah SWT pagi ini kita dikaruniai rahmat Allah SWT bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pertemuan ini, insyaallah akan berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyiapkan berbagai hal tentang penyelenggaraan ini, khususnya kepada Ibu Diani dan kawan-kawan. Saya senang melihat Ibu Diani tertawa-tawa. Beberapa hari yang lalu Ibu Diani ini agak stres. Sejak 14 Agustus berlalu beliau bahkan sempat sakit karena beliau itu pendukung fanatik salah seorang capres, hingga sempat down. Nah, sekarang alhamdulillah bisa kembali ceria, mudah-mudahan bisa melupakan. Biarlah itu terjadi dan kita kembali seperti biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya kepada Pak Dirjen dan saudara sekalian, saya laporkan milad atau ulang tahun biasanya digunakan sebagai kontrol pendewasaan diri. Kalau anak-anak kecil bisa kita lihat ulang tahun ke-1, ke-2 sudah bisa apa. Orang-orang dewasa, remaja biasanya diri sendirilah yang akan mengontrol seperti apa dia sekarang, kemampuannya, kualitasnya dan sebagainya. Istiqlal juga saya kira salah satunya untuk kontrol juga. Seperti apa Istiqlal sekarang? Istiqlal ini sejak 2020 ini mencanangkan berbagai misi yang luar biasa yang menjadi target, menjadi tujuan para pengurus untuk bisa mencapainya. Berbagai hal sudah dilaksanakan dan bahkan beberapa hal, misalnya Imam Besar mencanangkan bagaimana Istiqlal menjadi pusat perhatian masjid dunia. Dan Imam Besar sudah beberapa kali menyampaikan bahwa Imam Besar juga ditunjuk sebagai koordinator imam dunia. Pesan dari Ketua Dewan Pengarah ketika kita rapat kerja di Ancol, Istiqlal harus menjadi titik sentripetal masjid-masjid dalam negeri maupun dunia. Ini salah satu yang menjadi misi yang ingin dicapai. Sentripetal itu gaya lingkar, gaya yang melingkar, yang menuju ke satu titik di tengah-tengah. Lawannya sentrifugal. Sentrifugal itu gaya yang keluar, dia menjauh dari titik.
Nah, pesan Ketua Dewan Pengarah, Istiqlal harus menjadi titik sentripetal dari masjid-masjid tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Jadi kita harus berkiprah ke sana. Karena menurut Imam Besar, kalau tugas mengembangkan Islam di Saudi itu sudah selesai. Yang sekarang menjadi tugasnya Indonesia untuk mengembangkannya. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh Imam Besar. Jadi Saudi itu sudah selesai, tinggal Indonesia yang harus mengembangkan Islam. Nah, saya kira ini juga salah satu alat kita untuk mengontrol apakah Istiqlal sudah menuju ke sana. Saya kira ini salah satu media yang kita lakukan melalui milad ini. Sudah banyak yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri baik ke internal maupun eksternal. Internal untuk memperkuat diri, Istiqlal membentuk namanya Istiqlal Global Fund. Ini untuk memperkuat pendanaan. Targetnya Istiqlal ke depan bisa membiayai diri sendiri. Karena itu Imam Besar membentuk Istiqlal Global Fund yang akan mengurus bisnis Masjid Istiqlal. Pokoknya semua bisnis Masjid Istiqlal akan ditangani oleh Istiqlal Global Fund. Dan tidak main-main. Istiqlal Global Fund dimodali oleh Imam Besar yang cukup besar. Mudah-mudahan bisa tercapai ke depan. Nah, dulu sih proposalnya setiap bulan bisa menghasilkan 3 miliar. Mudah-mudahan, tapi sampai hari ini belum sih. Belum. Kita masih mengandalkan Pak Dirjen Bimas Islam. Kalau nggak ada Pak Dirjen Bimas Islam, entahlah, pasti kita akan kesulitan. Tapi ke depan insya Allah mudah-mudahan, kata Pak Direktur utamanya Pak Mulyono, 28 maksudnya 2028. Saya bilang terlalu lama 2028. Jangan-jangan saya udah mati ini. Ya, tapi kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi wujud cita-cita kawan-kawan Istiqlal bisa menjadi organisasi yang diri, yang bisa menjadi menjadi masjid yang akan menjadi contoh dan teladan bagi masjid-masjid se-Indonesia maupun di dunia. Saya ingat juga pesan Pak Dirjen waktu di Ancol. Jadi Istiqlal tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi harus memikirkan masjid-masjid yang lain di Indonesia maupun di dunia. Saya kira ini kita menuju ke sana. Kita sudah memulai, kita juga secara kualitas kita sudah memulai dengan pendidikan kader ulama. Ini saya kira tujuannya tadi menyiapkan ulama-ulama Indonesia supaya tadi siap tugas yang harus dilakukan Indonesia. Kader ulama sekarang yang Pak Direktur ini saya ingin kutip. Jadi sekarang yang S2 sedang di Al-Azhar selama 3 bulan, yang S3 sedang di Amerika 6 bulan. Menuju ke sana saya kira akan selesai itu yang tahap pertama. Dan yang berikutnya sudah banyak lagi yang mendaftar, yang menyiapkan berbagai perangkat pendukung. Salah satunya kita sedang menyiapkan tempat tinggal para mahasiswa. Kita mendapatkan gedung XPLBI yang akan kita sulap menjadi asrama mahasiswa. Insya Allah dalam waktu dekat kita targetkan bulan Mei atau Juni sudah bisa ditempatin mahasiswa. Nah, ini sedang digarap renovasinya di Jalan Suryo Pranoto, Pak, di Jalan Suryo Pranoto. Saya kira dalam waktu dekat sudah bisa ditempati, dan ini bisa nanti mahasiswa PKU tidak lagi harus dikontrakan di tempat-tempat yang di luar, tapi di tempat milik sendiri, insya Allah. Dan ini salah satu upaya Istiqlal untuk menyiapkan diri menjadi masjid teladan, masjid percontohan, masjid
yang akan bisa membawa misi keislaman tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Kepada Pak Dirjen dan saudara-saudara sekalian kami laporkan, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, dan kami mohon berkenan Bapak Dirjen memberikan arahan kepada kami supaya kami lebih siap menjalankan tugas. Dan kepada kawan-kawan, tugas kita ke depan semakin berat. Meskipun kita dibantu PUPR dengan keamanan, kebersihan, teknisi dan seterusnya, tapi untuk kita sendiri di dalam harus selalu menyiapkan diri, karena yang dibantu bantuannya tidak penuh setahun. Bantuannya sekarang aja belum mulai, ini sudah bulan Februari mau lewat, bantuan itu belum turun. Jadi kalau bantuan itu belum turun, kita harus biaya sendiri, dan biayanya cukup besar. Dan mudah-mudahan bulan Maret atau April PT Aircon sudah bisa yang kebetulan memenangkan tender untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Insya Allah dalam bulan depan Maret atau Maret mudah-mudahan sudah bisa mulai melaksanakan tugas, karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ini menyangkut administrasi negara. Jadi anggaran yang akan digunakan untuk membayar itu ternyata belum ada di daftar isian pekerjaan. Jadi harus diurus dulu, harus diselesaikan dulu ke Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan hingga PT Aircon bisa cepat melaksanakan tugas dan Istiqlal bisa terbantu dengan PT Aircon untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Saya kira ini yang bisa kami laporkan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan dampak, memotivasi saudara-saudara sekalian untuk bekerja semakin giat untuk bisa menyiapkan Istiqlal sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alimil khabir, al-qail fi kitabihil mubin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya bersyukur bisa menjadi bagian dari perayaan milad ke-46 Istiqlal ini di pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Saya kira kita sependapat bahwa Masjid Istiqlal ini telah berkontribusi secara sangat intensif. Perjalanannya cukup panjang, menjadi bagian dari konstruksi peradaban Islam Indonesia. Istiqlal adalah salah satu ikon peradaban Islam dunia, wabil khusus peradaban Islam Indonesia. Kontribusinya saya kira tak ternilai dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, meningkatkan literasi keagamaan umat, berkontribusi mewujudkan Indonesia yang damai, yang toleran, yang religius. Saya kira kontribusi Istiqlal sudah menjadi pemahaman kita bersama, tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, tentu saya atas nama pemerintah, Kementerian Agama ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya, apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Istiqlal yang telah dengan sangat dedikatif memberikan yang terbaik untuk Masjid Istiqlal ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
Tantangan Indonesia tidak sederhana ya. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar keempat, jumlah penduduk kita sangat besar, mega diversity country, negara yang memiliki tingkat diversitas, pluralitas yang sangat besar, sehingga membutuhkan kolaborasi, sinergi produktif dari seluruh elemen bangsa, dari pemerintah, civil society, masyarakat, komunitas, dan kita semua harus bersama-sama membangun, menjaga, merawat Indonesia yang kita cintai ini. Dan saya yakin Istiqlal telah on the track menjadi bagian yang sangat penting, bahkan menjadi bagian yang sangat fundamental dalam merawat, menjaga, dan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan kita beragama dan kehidupan kita berbangsa di Indonesia ini. Istiqlal saya kira harus terus melakukan yang terbaik, merawat distingsi dan karakternya, karakteristik feature of Indonesian Islam, saya kira harus dirawat bersama, termasuk diantaranya Istiqlal. Kita tahu Indonesia ini, masjid adalah tempat yang menjadi sumber pengetahuan utama tentang masalah-masalah keagamaan di Indonesia ini. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Litbang Kementerian Agama, ternyata masyarakat kita, umat Islam Indonesia itu mendapatkan pengetahuan tentang agama mereka, itu sumber utamanya adalah masjid. Ternyata bukan lembaga pendidikan, bukan lembaga-lembaga yang lain, bukan entitas yang lain, tapi masjid. Karena masjid ini ibaratnya sebuah pesantren raksasa ya. Pesantren yang sangat besar, aktivitasnya sangat intensif sekali. Kita tahu di Indonesia ini jumlah masjid kita sangat besar. Data yang ada di Kementerian Agama tidak kurang dari 700.000 masjid. Dan musola di Indonesia, ini rumah ibadah terbanyak saya kira di seluruh dunia. Dan ternyata selama ini masjid telah memainkan fungsinya yang sangat sentral, fungsinya yang sangat fundamental, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan literasi keagamaan umat. Karena di masjidlah masyarakat kita, umat kita mendapatkan pengetahuan secara sangat intensif lewat kajian-kajian, lewat pengajian-pengajian, lewat ceramah-ceramah agama. Dan Istiqlal telah menjadi pionir ya, saya kira Istiqlal telah memberikan contoh yang sangat baik di mana aktivitas keagamaan, aktivitas keilmuan dilakukan secara sinergis dan sangat produktif di Istiqlal ini. Semoga menjadi contoh ya, menjadi model bagi masjid-masjid kita di Indonesia. Istiqlal ini adalah masjid negara. Saya tidak tahu apakah akan selamanya menjadi masjid negara, karena kita baru saja meletakkan batu pertama masjid negara di IKN ya, oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu, meletakkan masjid negara di IKN. Apakah Istiqlal tetap akan menjadi masjid negara atau berubah status, saya sendiri juga belum tahu. Tapi apapun statusnya, saya kira Istiqlal tidak boleh berhenti terus-menerus mengabdi untuk umat, terus melakukan hal-hal yang produktif untuk menjaga, merawat keberagamaan Islam Indonesia, menjadi the guardian of the faith of ummah ya, menjadi penjaga gawang keberagamaan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur karena Indonesia beberapa tahun terakhir saya kira patut kita syukuri dan patut kita banggakan, kualitas kerukunan beragama di Indonesia semakin bagus. Kualitas kehidupan beragama semakin meningkat, semakin tenang, semakin damai, konflik keagamaan semakin berkurang, sehingga secara makro, secara umum
kehidupan beragama di Indonesia termasuk pendapat pengakuan internasional saya kira sebagai agama yang berkontribusi sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan negara-negara manapun di dunia, saya kira agama atau hubungan agama dengan negara di Indonesia ini adalah negara yang sangat pantas menjadi model, menjadi contoh bagaimana agama berkontribusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dan alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun terakhir Indonesia sangatlah damai, sangatlah tenang, dan tentu kontribusi agama, tokoh-tokoh agama, civil society, religious based civil society sangat besar dalam menjaga dan merawat keragaman kita. Jadi di Indonesia ini agama telah berfungsi fundamental, instrumental, sentral dalam menjaga dan merawat keragaman Indonesia. Jadi tidak sebaliknya, di beberapa tempat justru agama sering berfungsi sebaliknya, tidak menjadi perekat tapi menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Indonesia saya kira sebaliknya, Indonesia sangat luar biasa karena agama telah menjadi perekat sosial, perekat kehidupan kita berbangsa bernegara. Saya kira ini patut kita syukuri, patut kita banggakan, dan saya yakin Istiqlal menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya berkontribusi untuk menjaga, merawat kedamaian Indonesia. Kita percaya atau tidak, tapi saya meyakini bahwa aktivitas keagamaan, pengajian-pengajian, ibadah yang dilakukan di Istiqlal ini secara instrumental berfungsi ya menjaga Indonesia. Langsung atau tidak langsung, tapi saya yakin bahwa ibadah yang kita panjatkan, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita bacakan di Istiqlal ini, barokahnya insya Allah terdiseminasi ke seluruh tanah air, sehingga Indonesia alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja di tengah diversitasnya, di tengah keragamannya, di tengah perbedaannya sangat luar biasa, tapi kita berhasil menjaga dan merawatnya. Dan alhamdulillah yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa Indonesia ternyata adalah negara yang menganggap agama paling penting dalam kehidupannya. Jadi di dunia ini ada survei penelitian dilakukan oleh lembaga internasional, negara yang menganggap agama paling penting dalam kehidupannya itu adalah ternyata Indonesia. Ya 90%, 97% orang Indonesia itu menganggap bahwa agama itu sangat penting dalam kehidupan. Ini tertinggi di seluruh dunia. Jadi Indonesia bukan negara muslim terbesar saja di dunia, tapi negara yang menganggap agama paling penting, negara yang paling refleksi keberagamaan kita di Indonesia ini sangat moderat, sangat toleran, dan saya kira patut kita syukuri, patut kita banggakan. Terakhir saya ingin berpesan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, mari terus kita berpikir, kita terus berasumsi dan memiliki paradigma bersama bahwa kita adalah bagian yang sangat penting dalam menjaga dan merawat Indonesia ini. Istiqlal harus sekali lagi menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjaga, merawat keberagamaan umat, khususnya di Indonesia. Kita bertanggung jawab karena kita adalah bagian penting untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, dan selama ini kita telah memerankannya dengan baik. Alhamdulillah kita sukses, Indonesia terus meningkat, bukan hanya kuantitasnya tapi kualitas kehidupan beragamanya sangat baik. Sekali lagi atas nama Kementerian Agama, atas nama pemerintah, saya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini telah berdedikasi dengan sangat tulus untuk menjaga dan merawat Istiqlal, menjaga dan merawat Islam Indonesia, sehingga alhamdulillah kita dapat beragama dengan tenang, dengan baik. Kita saksikan umat kita bahagia, happy beragama, dan menjadikan agama sebagai bagian dari kehidupannya dalam berbangsa bernegara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami selaku penyelenggara
dan kepada para petugas lapangan yang hari ini akan kita berikan penghargaan atas dedikasinya untuk Istiqlal yang ke-46. Untuk itu kami panggilkan kepada ya, silahkan Pak Kasek, kita foto bersama. Bu Mala nggak ada ya? Yuk Bu Mala, silakan Bu Mala. Nah ini Pak, ya Pak PLT silakan Pak Ketua. Iya. Dan Bu Mala ini sebagai pengatur saf yang sudah bertahun-tahun, silahkan difoto dulu. Mumpung ada Pak Dirjan ini. Istiqlal, 1000 harapan untuk bangsa. 1000 harapan untuk bangsa. 1000 harapan untuk bangsa. 1000 harapan untuk bangsa.